Aku baru pertama kali nonton Super Sentai juga, tapi malah ngelihat robot ciuman. What? Nggak expect pertama kalinya nonton Super Sentai malah lihat robot ciuman. Ini dia number 1 Sentai Gojuger episode 15. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Hari ini adalah first time aku ngebahas atau mereview episode Super Sentai. Dan aku tahu ini telat mungkin ya, ini udah episode 15 baru aku bahas. Jadi aku bakalan bahas episode 15-nya aja. Jadi yang masih ongoing ya guys ya. Nah ini adalah episode 15 dari number 1 Sentai Gojuger. Gojuger lah, susah kali kak. Aku susah banget buat baca judul-judul Sentai kayak Gojuger. Nah itu Gojuger ya. Nah, dimulai dari scene dimana Kuon ya, at least dia ini kan kakaknya si Wolf ya, kakaknya si Hoeru ya, dan dia ini kan ada di pihaknya lawan gitu ya, kasarnya sekarang gitu ya. Nah dia ini kan ring hunter ya, ring hunter ini dia itu bertujuan untuk mempersembahkan cincin-cincin kepada sang ratu untuk memperkuat kekuatannya gitu ya. Jadi sang ratu ini adalah si Tegajun seperti itu ya, dan ini adalah bisa dibilang musuhnya lah ya dari Tega Sword di series kali ini seperti itu ya. Si Kuon ini tuh emang dia keren banget sih. Jujur ini salah satu untuk villain yang aku suka di Super Sentai ini ya, si Kuon ini ya, karena dia tuh kayak looksnya tuh keren bagi aku ya, serta kayak masih ada unsur-unsur Kamen Rider. Aku mohon maaf banget untuk penggemar Super Sentai, tapi aku kayak ngerasa itu kayak ala-ala Kamen Rider dikit gitu lah ya, karena aku baru pertama kali juga nonton Super Sentai ini ya guys ya. Nah terus juga ya, nah di sini ini ya, kita ini para villain ini dia tuh pada mengumpulkan untuk upacara pernikahan. Jadi seperti yang kita tahu juga bahwa Gojuger ini tuh kayak emang unsur tuh kayak pernikahan gitu kan. Bahkan kayak nama-nama karakternya pun kayak Bosquel, terus ada Fire Candle, ada Cake apalah gitu kan. Aku jujur agak nggak inget ya, aku masih kayak susah untuk menghafal semuanya ini karena aku kayak buru-buru banget nonton ini. Maraton guys, maraton ya. Nah, terus juga di sini nih udah ada perbincangan nih kan. Udah mulai bulan Juni ya, dan pas banget ya. Emang episode ini tuh tayang di bulan Juni ya guys ya. Terus habis itu si Bosquet nanya kan kayak ke Fire Candle, "Kamu kenapa kok kelihatan murung?" Nah, dia bilang kalau di musim kayak gini kelembapan itu musuh terbesar bagi api. Sedangkan kan Fire Candle emang dia mainnya kayak pakai api gitu ya. Lah markas atau istana atau apa ya tempatnya si ratu ya. Si Kuon pun di sini juga udah membawakan ya untuk cincin-cincin yang akan dikasih ke ratu gitu ya. Jadi emang udah banyak banget di cincin, ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 cincin yang dipersembahkan ke ratu gitu ya. Nah, ini adalah waktu yang tepat juga nih katanya ya, waktu yang tepat dan menguntungkan bagi kita dalam kalendernya Juni gitu ya. Karena mungkin ada cocok logi kali ya. Ini kan namanya Tegajun gitu ya. Dan sekarang udah bulan Juni. Mungkin dia tiap bulan Juni emang kayak musim kawin di sana apa gimana sih guys gitu ya, nggak tahu deh ya. Coba yang tinggal di Jepang komen deh ya, ini bulan Juni tuh musim kawin di sana apa gimana. Akhirnya disuruhlah sama Tegajun untuk mempersiapkan ritual ya guys ya. Nah untuk mempersiapkan ritual pernikahannya si Tegajun ini kayak gitu. Jadi emang di episode ini tuh fokusnya untuk mempersiapkan ritual dan nikah gitu ya. Intinya hari ini kita ngebahas tentang ritual pernikahannya robot dan nikah ya gitu. Nah sekarang waktunya untuk mewujudkan keinginanku, kata Tegajun gitu kan. Nah akhirnya semuanya mulai bergerak lah gitu ya untuk mempersiapkan pernikahan ini. Ada 3 harta suci yang diperlukan untuk ritual ya guys ya, ada 3 harta. Nah mereka ini ya semuanya itu disuruh cari dan untuk ngebawain ke ratu seperti itu ya. Nah apa aja sih ya 3 harta itu? Nah ini dikasih nih kayak semacam untuk penunjuk arah gitu, untuk alarm gitu ya, kayak untuk ngasih tahu apa sih sebenarnya yang yang diperlukan ya, harta apa yang diperlukan untuk memulai pernikahan ini, untuk ritual ini kayak gitu ya. Terus juga di sini Tegajun ini mencari untuk pilot ya
yang bisa untuk membangkitkan kekuatannya, dan yang kayak misal Tega Sword gitu ya. Kayak misalnya Tega Sword ini kan dia bisa memperbolehkan manusia untuk kayak kasarnya mengendarai dirinya dan mengatur supaya bisa mendapatkan kekuatan yang lebih gitu ya. Kayak misalnya pakai si Goju Wolf kayak gitu kan, si Hoeru dan sebagainya. Nah, Tega Jun juga memerlukan pilotnya seperti itu ya. Nah, di sini untuk pilotnya itu pastinya bakalan si Kwon kayak gitu ya. Nah, kemudian scene beralih nih, kan mereka udah dapet ya untuk tugas masing-masing untuk mencari harta yang sangat sesuai untuk ritual ini ya kan. Nah, akhirnya semuanya sudah mulai mencari, kayak si Fire Candle akhirnya dia nyari untuk hartanya dan menemukannya itu di dalam rumah hantu kayak gitu ya. Jadi dalam rumah hantu tuh ada kayak lilin-lilin gitu ya. Nah, itu yang diambil sama si siapa namanya, si Fire Candle ini kayak gitu ya. Dan ini emang lebih banyak scene lucu sih, jujur di sini aku suka banget sama Fire Candle. Kalau udah ngeliat Fire Candle ketemu sama Goju Wolf tuh kayak lucu banget sumpah, asli. Di sini tuh banyak banget scene komedinya, kayak ya mereka akhirnya harus kayak masuk ke rumah hantu gitu kan, terus kayak sama-sama takut, terus sambil nyari barang yang dicari gitu kan, nyari si lilin pernikahan itu kayak gitu loh. Itu lucu banget sih jujur. Sebenarnya kalau diceritain tuh kayak singkat, ya udah dia nyari lilin nih dalam rumah hantu gitu. Tapi untuk mendapatkan itu, scene itu tuh selama itu tuh kayak bikin banyak hal-hal lucu gitu. Kayak misalnya nanti ditakut-takutin lah sama si yang unicorn kayak gitu kan. Terus habis itu si yang Cake dia juga menemukan hartanya itu ya. Itu tuh di dalam Tega Sword Cafe. Apa sih ini namanya? Tega Sword Cafe bukan sih? Ya pokoknya di dalam kafenya para yang kumpul si rider kan. Para kumpul si Sentai inilah ya. Gitu ya. Nah, ternyata hartanya itu adalah strawberry, dimana ini adalah strawberry dengan kualitas yang terbaik ya guys ya. Nah, di sini pun ini juga sini tuh aneh banget gitu. Maksudnya kayak bisa-bisanya termanipulasi sama monster gitu, dan jelas-jelas ini kan musuh ya. Kenapa nggak langsung dilawan gitu? Mereka tuh kayak ini tuh Super Sentai tuh kayak punya oh ya udah dia musuh kita, tapi kalau emang bukan waktunya berantem, oh ya udah gitu. Padahal kan bisa juga kayak wah ada musuh langsung berubah, langsung hajar gitu kan. Kalau tinggal siapa yang menang siapa yang kalah gitu kan. Kalau ini enggak, belum tentu. Jadi masih bisa tuh untuk kompromi kekeluargaan gitu. Kayak komprominya ngobrol gitu ya, kayak ngobrol dulu gitu kan, kayak aku nanti kalau misalnya aku tidak mendapatkan ini aku nanti akan dipisahkan kayak gitu kayak oh my god gitu kan, sampai dimanipulasi. Enggak kok, kita cuma butuh satu aja ya, ternyata dimanipulasi, diambil sekotak kayak gitu loh. Kayak ya ampun, dimanipulasi udah jelas-jelas itu musuh, tapi dimanipulasi aja bisa kena manipulasi gitu ya. Dan lucunya emang ya gitu, maksudnya ini udah jelas-jelas nih musuh, tahu ini musuh nih, tapi nggak langsung diserang gitu. Jadi kayak harus ada ini dulu. Kalau di sini kan emang dia ada battle gitu ya, ada semacam namanya battle. Nanti ada battle tuh bisa beda-beda, jadi bener-bener kayak lomba. Kayak hari ini kita lomba apa nih, lawan siapa, lomba apa kayak gitu. Jadi nggak langsung yang kayak berantem gitu loh guys ya. Jadi lebih banyak lawak, asli banyak banget lawak, dan emang lebih ringan sih ya jadinya ya. Situ yang satunya lagi ya, tadi kan udah si Cake, udah si siapa namanya Fire Candle, sama satu lagi si Bosquet kan, dia bikin buket bunga kayak gitu ya. Nah terus habis itu juga di sini si Tega Jun dia juga cerita nih ya, kayak curhat lah gitu ya ke Kwon. Kalau misalkan mereka ini itu hanyalah tiruan dari siapa? Tiruan dari si Tega Sword kayak gitu. Tapi siapa bilang tiruan tidak bisa melampaui yang aslinya, seperti itu ya. Dan di sini juga si Kwon itu dikasih senjata ya sama Tega Sword sama Tega Jun ya, dikasih senjata sama Tega Jun yang bentuknya tuh mirip sama yang Wolf Caliburnya punyanya si Goju Wolf kayak gitu ya. Jadi supaya si Kwon ini juga punya senjata seperti itu ya. Oh ya, dan di sini scene yang paling beda itu pas mereka ngumpulin untuk ritual ya, itu adalah scene-nya si Bosquet sih. Karena kan dia ketemu sama si Rikuo ya, si yang Ranger biru ya. Nah, si Rikuo ini kan dia apa sih namanya? Artis kan, dia itu idola gitu kan. Dan si Bosquet ini tuh kayak fans garis keras ya gitu. Terus kayak bayangin aja, kayak misalkan Bosquet ini kan fans ya, kalian bayangin aja kalian tuh fans tapi tiba-tiba didatengin sama idola kalian. Jadi bukan kalian yang datengin idola, tapi idola kalian yang tiba-tiba kucuk dateng gitu. Apa nggak salting tuh si Bosquet ya kan? Udah malu-malu kucing banget tuh, udah kayak
udah kayak apa dak dikduk doki doki banget lah pokoknya gitu kan. Dan di sini tuh itu scene yang paling kayak banyak dramanya gitu loh, yang kayak apaan sih ya aku nonton tapi lucu gitu loh ya, kayak yang saltingnya terus kayak si Ruko ngasih bunga ke Bos Squid gitu kan, terus Bos Squidnya kayak nge-freeze gitu kan, kayak nge-freeze terus kayak terus habis itu dia sempat bilang, Rikuo kamu jahat. Ini kayak mau drama gitu deh, tapi lucu ya ampun, gemes gitu loh lihat, tapi bukan dibikin jadi kayak yang romance banget, tapi diangkatnya jadi kayak lucu kalau menurut aku ya, kayak Rikuo sama itu jahat aja, padahal aku cuma ingin jadi penggemar biasa, tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Terus habis itu Rikuonya ikutan lagi gitu, kayak ikutan memperdalam gitu, kayak maaf ya kalau itu membuatmu menderita, tak apa kalau kau melupakannya. Terus kayak Rikuonya kabur pergi gitu, kayak apaan sih anjir. Drama banget tapi lucu. Terus dikejar lagi sama Bos Squid aja. Kayak dikejar gitu kan, seharusnya lucu banget guys, sumpah. Oh my god. Oke, singkat cerita ya, setelah banyak perdramaan itu ya, akhirnya bahan-bahan untuk ritual ini terkumpul lah gitu ya, mulai dari kue yang ditaruhin topping strawberry yang sangat mahal yang berkualitas, ada buket juga yang dengan bunga yang berkualitas, ada lilin juga ya, fire candle yang lilin pernikahan yang oke gitu ya, yang emang itu yang kualitasnya yang bagus kayak gitu ya. Akhirnya di sini mempersiapkan lah ya untuk acara pernikahannya ini, dan ini juga agak absurd sih ya, karena kayak mereka kayak bikin sihir ngumpulin orang, terus habis itu kayak wah selamat gitu, terus nanti muncullah portal gitu kan, kayak Taegajun tuh turun, kayak berasa ya di pesta pernikahan kayak pakai red carpet gitu loh, terus yang lainnya pada kayak gitu, kayak berasa menghadiri pesta pernikahan. Tapi di sini tuh kayak mereka kayak apa ya, energi tuh kayak terserap gitu, jadi kayak pas Taegajun makin lama makin keluar, mereka tuh kayak pingsan gitu ya, kayaknya emang menyerap energi manusia mungkin ya. Nah terus juga ya di sini tuh kayak akhirnya kan mau nggak mau para ranger ini manggil Tegasword dong, karena kan di sini udah Taegajun yang robot juga kan, akhirnya kita harus manggil robot juga dong, manggil Tegasword lah gitu, yang dikendarai sama si Wolf ya, sama si Hoeru. Nah, kan kalau si Hoeru ini kan ngendarain Tegasword, nanti si Kwon ngendarain si Taegajun gitu ya. Dan ini pun pas turun si Taegajun tuh bilang, Tegasword, akhirnya kita ketemu, anjay. Dan di sini ini juga ini bagus banget sih. Jujur ini bagus banget. Scene ini aku suka, kayak Taegajun gitu. Kayak Tegasword tuh kayak shock gitu. Bayangkan kayak orang yang gagah kayak gitu kan. Dia kan kayak sosok yang gagah, pemimpin, pemenang gitu kan. Tiba-tiba Taegajun gitu. Kayak ngelihat mantan gitu rasanya ya. Terus habis itu mulailah, karena mereka berdua ketemu, mulai di lonceng-lonceng pernikahan tuh mulai didentungkan gitu ya. Terus habis itu bingung juga kan si siapa namanya, kok si Kwon bilang menikah gitu kan. Akhirnya si Hoeru bingung dong, loh kok nikah kalian berdua, emang kalian pacaran apa gimana gitu kan, Tegasword sama Taegajun gitu, apalagi mereka saling kenal kan, bingung ya si Hoeru ya. Habis itu kayak si Taegajun juga kayak menjelasin ya, bukan begitu, tapi hati-hati. Tapi kayak Taegajun tuh kayak ada perasaan kayak apa ya, kayak ada yang ditutup-tutupin gitu lah rasanya. Kayak di sini lucu banget anjay, Tegasword ya, Tegasword kayak lucu banget di sini. Jika pernikahan antara Taegajun dan Tegasword itu disahkan, nantinya dunia ini bisa saja berakhir kayak gitu. Nanti dunia ini bakalan berakhir lebih tepatnya kayak gitu ya. Tapi Taegajun bilang, kau salah besar, bukan dunianya berakhir, tapi justru baru akan dimulai kayak gitu ya. Sama aja ya, membuat peradaban baru gitu. Terus kayak Hoeru dengan kepolosannya, aku nggak ngerti gitu kan. Tapi yang jelas aku menolak pernikahan ini, anjay. Nah di sini nih udah mulai asin mereka berantem. Itu tuh ada kayak hal-hal yang menurut aku rada sas juga gitu ya. Kayak sedangkan si Kwon kan bilang kayak aku akan memaksamu menikah gitu kan. Nah terus habis itu ada scene di mana si Kwon ini tuh kayak bilang, Hoeru ayo kita menikah gitu kan. Kayak what? Ini aku tahu mereka tuh lagi dalam robot Taegajun dan Tegasword gitu. Tapi kan di sini kan Kwon ngomongnya tuh kayak Hoeru ayo kita menikah gitu kan. Kayak jadi sas gitu loh. Nah terus di sinilah nih scene yang kayak
wadidaw 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 gitu ya. Kayak udah nih mereka si siapa Kwon sama Hoeru udah keluar dari Taegajun sama Tega Sword, jadi tinggal Taegajun sama Tega Swordnya aja gitu ya. Nah terus habis itu kayak si Kwon bilang kayak kalau begitu saatnya ciuman suci kayak gitu loh si Kwon ini ya bun ya. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Taegajun ya, dia menyeret Tega Sword ya, kayak ditarik gitu ya, terus habis itu dipegang, habis itu dicium gitu. Cegil banget anjay, sumpah demi apapun kayak Taegajun cegil banget, kamu cegil banget. Oh my god, ini udah di atasnya cegil ya, ini geragas anjay. Ini geragas. Aku udah lama banget gak nonton anime atau film-film romance, tiba-tiba nonton robot ciuman. Bisa-bisanya nonton Super Sentai malah lihat robot ciuman, anjir. Terus habis itu langsung muncul anak. Pangeran kehancuran telah lahir atas pernikahan dan pasang cincin yang dipaksa, ciuman yang dipaksa, dan anak lahir. Tiba-tiba punya anak turun dari langit guys ya. Pangeran kehancuran namanya, anjay. Kalau orang awam yang nonton tuh kayak ini apaan sih, kalau aku dengerin aku cerita tuh apaan sih gitu kan, robot ciuman tiba-tiba ada anak turun dari langit gitu, kayak apa sih gitu loh pasti. Oh ya, dan di sini cincin-cincin para sentai pun pada kayak ngilang gitu ya guys ya. Mungkin ini kayak efek menandakan bahwa dunia tuh baru kayak dimulai kembali gitu ya. Dunia baru dimulai kembali. Karena kan tadi dibilang katanya kalau misalkan itu disahkan, pernikahan mereka berdua itu disahkan, itu kan bakalan bikin dunia itu berakhir kayak gitu kan. Nah karena mereka ini sudah disahkan, dengan begitu dunia ini ya itu bakalan berakhir dan kayak bisa dibilang kayak di reset gitulah dunianya. Debutnya Goshu Polar di sini. Ya, namanya adalah Kumade Mashiro. Nah, nanti di episode 16 itu jujur adalah sang penyelamat sejati number 1 gitu ya. Jadi katanya si Goshu Polar ini dia tuh adalah pemenang di era sebelumnya kayak gitu loh. Jadi kayak dia number 1-nya kayak gitu. Tapi aku belum tahu persis banget sih ya guys ya untuk si Goshu Polar. Nanti akan aku bahas di video berbeda terkait dengan si Goshu Polar ini. Oke? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada yang masih agak kurang untuk aku pembahasannya. Ini adalah pertama kalinya aku nonton Super Sentai ya. Terima kasih banyak yang nonton sampai habis, yang selalu support aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalau aku ada video baru dan aku live kalian bisa join. Aku di sini upload video tuh setiap hari ya guys. Jadi kalian bisa banget untuk cek ke YouTube aku dan kalian bisa cek mana video mana yang belum kalian tonton. Jangan lupa untuk ditonton. Oke? Aku Meiko Mamoru, see you in the next video guys. Bye bye.